Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meminta bantuan Yeongdong karena kesulitan untuk merebut tubuh 4 Raja Roh dan sosok tahap keempat keabadian para dewa. Untuk membuat persiapan menghadapi 3 sosok kuat di tahap kelima keabadian para dewa, Xiaoyan juga meminta tahanan roh untuk membuat formasi larangan dan mengeluarkan kedua avatarnya. Xiaoyan terus mencoba memahami kemampuan binatang di mata avatar dewa aslinya, tetapi dia masih dapat memahaminya. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik aku menjelajahi potensiku sendiri untuk melawan 3 sosok tahap kelima keabadian para dewa itu. Xiaoyan bergumam dengan sorot mata yang tajam. Tentu saja Xiaoyan masih memiliki satu kartu tuf terakhir, yaitu Ye Beijing. Hanya saja dia seperti sebuah variabel yang tidak pasti. Jadi Xiaoyan tidak bisa mempertaruhkan hidup dan matinya pada Ye Beijing. Bagaimanapun ini adalah krisis yang harus dia selesaikan sendiri. Apalagi Xiaoyan tidak pernah menaruh harapan hidupnya pada orang lain. Dia bahkan tidak pernah mengeluarkan labu dewa bermata 9 yang merupakan warisan dari leluhur dunia tanpa batas. Kecuali dalam situasi yang benar-benar darurat. Bagaimanapun itu hanyalah alat bantu untuk melindunginya. Sementara itu, tahanan roh terus memandang sekeliling di bawah sapuan yang terus-menerus dari cahaya birunya. Lebih dari 1 juta formasi larangan dengan kekuatan spiritual besar mulai terkondensasi. Meski begitu jumlahnya masih terus bertambah. Saat ini semua formasi larangan yang diketahui oleh tahanan roh terus dilepaskannya tanpa henti. Yang dibutuhkan pria kejam 1000 pisau adalah kuantitas. Maka biarkan saja tempat ini dipenuhi oleh formasi. Mengapa semuanya terlihat bisa dibuat lebih teratur? Jika dilihat dari sini, tampaknya semua ini bahkan bisa dirangkai menjadi sebuah formasi larangan yang jauh lebih besar. Sebelum tahanan roh sulit untuk mendeteksinya, tetapi begitu tatapannya menyapu kembali, formasi larangan yang awalnya terisolasi kini tersambung satu sama lain secara ajaib. Hahaha, aku jenius tuan. Kau ini benar-benar jenius dalam formasi larangan. Hei, pria kejam 1000 pisau, cepat lihat ini. Xiao Xuan mendengar suara tahanan roh lalu mendongak ke arahnya. Dia melihat formasi larangan yang memenuhi seluruh kehampaan ini dan benar-benar telah terhubung satu sama lain. Bahkan ukurannya jauh melampaui formasi larangan yang digunakan untuk menekan Yetian dulu. Di bawah kendali tahanan roh, formasi sebesar dan seseram ini menciptakan daya tarik yang begitu kuat di kehampaan, sampai-sampai tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, angin sejuk tiba-tiba berhembus dari samping Xiaoyan. Sekarang bagaimana? Apakah kau perlu bantuanku? Sosok yang muncul dari balik bayangan itu adalah Ye Beijing. Dia bertanya dengan suara lembut dan tatapannya yang tulus menatap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan belum bisa merasakan atau menilai sepenuhnya karakter asli Ye Beijing, namun kalimat itu telah memberinya rasa aman yang luar biasa. Aku ingin mencobanya sendiri, jawab Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya saat menolak tawaran bantuan dari Ye Beijing. Dia yakin jika Ye Beijing bersedia turun tangan, maka ketiga sosok tahap kelima itu pasti tidak akan mampu bertahan. Kalau nanti kau hampir mati, perlukah aku membantumu? Ye Beijing sedikit menyipitkan matanya, lalu kembali menatap Xiaoyan dengan serius. Apakah kau berpikir aku akan kalah? Xiaoyan bertanya dengan serius. Secara kekuatan memang belum tentu kalah, tetapi bukan hal yang mudah menghadapi Bing Leidong dan Tian Yaolan. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan aku pun harus mundur beberapa langkah. Mereka adalah para monster tua yang sudah hidup entah berapa ribu tahun, dan keberuntungan mereka sungguh luar biasa. Ye Beijing memang tidak langsung membantu Xiaoyan, namun informasi tentang ketiga musuh yang akan segera datang sudah sangat berharga baginya. Kau tahu siapa yang mengirim mereka? Tanya Xiaoyan sambil menatap Ye Beijing dengan ekspresi serius. Siapa yang memerintah mereka? Aku kurang tahu. Mereka semua adalah penguasa di wilayahnya masing-masing dan jarang tunduk pada siapapun. Tetapi kalau kau ingin tahu siapa dalangnya, mungkin kau bisa mengetahui dari seberapa banyak musuh yang kau miliki. Setelah mengatakannya, Ye Beijing tersenyum kecil. Tidak ada sedikit pun rasa gugup di dalam hatinya, dan dengan kekuatannya dia memang tidak perlu merasa terancam. Namun Xiaoyan merasa tidak tenang. Musuh-musuh ini bukan berasal dari dunia sensi, tetapi mereka bisa datang ke sini. Sepertinya itu Master Suzu. Tetapi mengapa dia tidak datang sendiri? Xiaoyan juga tidak begitu memahami situasinya.
Kalau Susu benar-benar ingin membunuhnya, bukankah seharusnya dia bisa langsung datang sendiri? Secara logika, dia memang bisa datang secara langsung. Tetapi saat dia muncul, seluruh dunia ini pasti akan melawannya sehingga seluruh dunia Senshi akan membantumu membunuhnya. Itu bukan soal keberuntungan, tetapi lebih karena bahkan Susu sendiri tidak tahu pasti seberapa dalam kekuatanmu. Pada saat ini Ye Beijing mencondongkan wajahnya dan mendekati avatar dewa asli Xiaoyan. Meskipun ini hanyalah wujud avatarnya, namun tampilannya tetap tinggi, gagah, dan penuh aura maskulin. Tubuh yang ideal dan wajah tegas menjadikannya tampak sangat mempesona. Saat Ye Beijing mendekat, Xiaoyan tidak bereaksi dan hanya tetap diam. Jujurlah padaku, apakah kau sebenarnya masih menyembunyikan sosok tubuh utama yang jauh lebih kuat? Ye Beijing menduga Xiaoyan masih menyembunyikan banyak hal, namun Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Tentu saja ada beberapa hal yang meskipun bisa ditebak, tetap harus disimpan di dalam hati. Mungkin saja jika diucapkan maka akan muncul konsekuensi dan bisa jadi itulah adalah konsekuensi yang tidak bisa ditanggungnya. Setelah terdiam sejenak, Ye Beijing menatap Xiaoyan kembali. Tatapannya terlihat seperti cahaya bulan yang turun perlahan. Kalau tidak nyaman untuk menjawabnya, lupakan saja, ujar Ye Beijing sambil memalingkan wajah dan tidak memaksa. Namun tiba-tiba, Ye Beijing melangkah ke depan dan berdiri di hadapan Xiaoyan dengan senyuman yang menawan. Sebenarnya kau bisa bertanya padaku, apa harga yang tidak bisa kau tanggung itu? Xiaoyan mendesah dan merasa sedikit tidak berdaya. Baiklah, aku akan bertanya, apa harga yang harus kutanggung? Kalau kau bersedia, jadilah milikku. Kau bisa menemaniku selama 500 tahun atau 200 tahun, bahkan 100 tahun juga boleh. Ye Beijing menjawab dengan ekspresi santai. Mendengar ini, Xiaoyan langsung berpaling dan tidak mau menanggapi lagi. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau tidak mau berkultivasi ganda denganku. Itu sebenarnya akan sangat menguntungkan bagimu, dan kau sama sekali tidak akan mengalami kerugian. Ye Beijing terus menggoda sambil berputar-putar di sekitar Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tidak menanggapinya. Ye Beijing memang penguasa dari dunia iblis kuno. Namun apakah benar jika berkultivasi ganda dengannya tidak akan meninggalkan dampak negatif seperti yang dikatakannya? Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal tersebut. Apalagi bahaya sudah semakin dekat dan waktunya hampir habis. Saat ini tubuh utama Xiaoyan juga masih belum sepenuhnya menyerap jiwa ilusi. Adapun kelima sosok yang hendak dia kuasai juga belum sepenuhnya ditaklukkan. Sementara itu, 3 sosok tahap kelima sudah semakin mendekat. Mereka datang. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berubah tajam. Dia melihat ke arah cakrawala lautan pasir bintang di mana ria kekuatan besar mulai tampak jelas. Pada saat yang sama, seekor naga es raksasa muncul dari kehampaan. Dan di kepala naga yang besar itu ada 2 sosok yang berdiri tegak. Waktunya sudah hampir habis. Jiwa ilusi, berikan seluruh kekuatanmu padaku sekarang. Segera tubuh utama Xiaoyan duduk bersila. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu, dan dia hanya bisa bertarung habis-habisan. Apalagi kekuatan jiwanya hanya tinggal selangkah lagi menuju terobosan. Saat bahaya mencapai puncaknya, sebuah dorongan kuat muncul dari dalam tubuhnya, sehingga mendorong kekuatan jiwanya untuk menembus batas. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan meledak dan menyelimuti seluruh dunia di sekelilingnya. Setelah ribuan tahun pengorbanan dan perjuangan, akhirnya dia menembus tingkat void. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.